الرحمن الرحيم. Dalam pertemuan lalu kita bahas tentang rasa takut kepada Allah dan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal ini harus selalu ada di dalam hati seorang hamba, sehingga kedua perasaan semacam ini dapat membawa hamba terus naik hingga mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang dapat menahan orang tersebut dari kemaksiatan dan harapan yang akan mendorong orang tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ulama menyatakan bahwa kedua hal ini harus ada di dalam hati seorang hamba secara seimbang. Apabila yang ada di dalam hati hanya rasa takut, enggak ada harapan sama sekali, maka orang yang semacam ini pun akan rugi. Yang ada cuma rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini akan makin jauh dari Allah. Dan demikian sebaliknya, orang yang cuma punya harapan sama Allah, enggak ada rasa takut, orang yang macam ini pun akan terus menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemaksiatannya, ketika dia melakukan maksiat, perasaannya Allah Maha Pengampun, Allah kasih surga. Nih, maksiat udah ditentuin sama Allah, enggak ada artinya di mata Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri bilang, inna amanil maghfirah la'ibat bi agwamin hatta kharaju minad dunya wa hum mafalis. Berangan-angan mendapatkan pengampunan Allah telah mempermainkan banyak orang hingga menjadikan mereka keluar dari dunia dengan keadaan bangkrut. Enggak bawa amal ibadah, enggak bawa amal yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut dan harapan harus seimbang di dalam hati seorang mukmin selama hidupnya untuk membuat dia mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal atau satu saat, yaitu di saat-saat akhir daripada umurnya, di akhir hayatnya, ketika dia udah sakit-sakitan menjelang kematian, pada saat sakaratul maut. Saat ini dianjurkan untuk harapan lebih besar kepada Allah. Di saat tersebut hendaknya yang dia ingat adalah karunia Allah, pengampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala di saat tersebut. Sebab Nabi SAW bilang, ya, ketika beliau menjenguk satu orang sahabat yang sedang sakit, Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia katakan, ya Rasulullah, keadaanku ini berharap ridha Allah, berharap pengampunan Allah, berharap karunia Allah. Maka Nabi SAW bilang, seseorang enggak meninggal dengan perasaan rindu kepada Allah, dengan perasaan harapan semacam ini, melainkan dia meninggal dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khusus di saat-saat kematian, sakit-sakitan di akhir umur, hendaknya dia banyak mengingat karunia Allah. Sebab kalau dia mengingat karunia Allah, makin dia rindu untuk menghadap kepada Allah. Tapi kalau ditakut-takutin, awas nanti meninggal bentar lagi yang terdapat, aduh, menyeramkan tuh di kubur. Makin takut dia, nggak mau meninggal. Aku nggak mau mati. Kuburan sempit, gelap, banyak ularnya, banyak cacingnya, nggak mau dia mati. Tapi kalau diingetin kuburan penuh dengan karunia Allah, nikmat Allah, anugerah Allah,
Itu saat-saatnya Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hambanya, ya, surga, nikmat, rindu dia. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu pengen ngadep sama Allah, maka Allah pun juga suka untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang kariha liqa Allah, takut sama mati, enggak mau ketemu Allah, enggak mau ngadep sama Allah, takut, Allah juga kagak mau meluk gitu. Makanya saat-saat kematian, menjelang kematian, besarkan harapan sama Allah. Makin besarkan rindunya kita sama Allah,